dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang maha baik. Engkau selalu melindungi kami Tuhan, memberi kami nafas kehidupan. Hingga dari hari-hari yang kemarin sampai pada saat ini Tuhan, kami masih boleh bersuka cita, memuji memuliakan nama-Mu lewat ibadah sekolah minggu yang masih kami lakukan secara online. Kami guru-guru sekolah minggu dari gereja, anak-anak sekolah minggu dari rumah mereka masing-masing. Tetapi Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya, dimanapun dan bagaimanapun cara kami beribadah, Tuhan selalu hadir di tempat kami. Tuhan selalu memberkati kami. Terimalah Tuhan ibadah kami menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami serahkan Tuhan seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan kuasa Tuhan saja. Biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan, supaya ibadah kami berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu banyak dosa yang kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami memohon ampun Tuhan atas dosa kami. Kiranya Tuhan mengampuninya supaya tidak menjadi penghalang bagi berkat yang akan Kau berikan kepada kami, dan kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak sekolah minggu, ayat bulanan kita di bulan Desember di minggu pertama yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dihafal ya anak-anak? Salam anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Berkatilah kami. Berilah hikmat di dalam hidup kami, agar kami mengerti akan firman Tuhan. Kuduskan kami dari dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius, pasalnya yang ke-21 ayat 18 sampai dengan 22. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut,
hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, ketika Yesus berjalan bersama-sama para muridnya, ia melewati sebuah pohon yang bernama pohon ara. Buah pohon ara termasuk buah yang disukai di Israel, selain buah anggur dan kurma. Saat itu Yesus lapar, namun ia tidak menemukan buah pada pohon itu. Yesus kemudian menghardik pohon itu karena tidak menghasilkan buah. Yesus berkata, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah buah ara itu. Para murid yang mengikut Yesus melihat kejadian itu sangat heran. Bagaimana mungkin pohon tadinya tumbuh berdaun lebat sekarang telah menjadi kering setelah dimarahi oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya arti beriman dan dampaknya dalam kehidupan. Bila kita mempunyai iman yang kokoh, maka apapun yang kita kerjakan akan berhasil, termasuk dalam hal besar yang diumpamakan dengan memindahkan gunung, karena kita memiliki iman yang benar, yaitu beriman kepada Yesus. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, apa yang mau dikatakan oleh nats ini? Yang pertama, Tuhan Yesus menginginkan kita berbuah dalam kehidupan. Buah yang dimaksud ialah Yesus menginginkan anak-anak sekolah minggu menghasilkan hal-hal yang baik, sebab kita telah menerima firman Tuhan. Jadi anak Tuhan tidak boleh berbohong, berkelahi, mengganggu teman, mencuri, melawan orang tua, tidak patuh kepada nasihat guru dan orang tua. Dan yang kedua, perbuatan-perbuatan baik yang kita hasilkan adalah buah dari iman ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita memiliki hubungan yang akrab atau kompak kepada Tuhan. Biasanya teman yang kompak saling mengerti satu sama lain, saling memperhatikan, bahkan rela berkorban terhadap teman kompaknya. Seorang yang kompak itulah sering kita sebut sahabat. Dan yang ketiga, menjadi seorang yang percaya kepada Yesus dan mengizinkan bertahta di dalam hati kita, maka akan menghasilkan hal-hal yang baik dalam diri kita. Karena itu, mari kita tunjukkan buah iman kita kepada Tuhan, dan buah itu dapat menjadi berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami anak-anak-Mu dapat berbuah, yaitu melalui perbuatan baik kami. Sebab iman yang berbuah, yaitu yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Iman yang berbuah itu, itulah yang Tuhan harapkan dari kami. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan berbuat baik, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan juga melakukan
perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Ampuni kami atas segala dosa-dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita nyanyi satu lagu lagi. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ayo Bang Bonang. Mari anak-anak sekolah minggu, kita akhiri ibadah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.